Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Finite Stage Machine atau FSM, mata kuliah teori bahasa dan otomata, di mana dosen pengampunya adalah Pak Febi Eka Febriansa. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari Finite Stage Machine atau FSM. Finite Stage Machine atau FSM adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut, yaitu stage atau keadaan, event atau kejadian, dan action atau aksi. Pada suatu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu stage yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju stage lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. FSM terdiri dari 2 jenis, yaitu FSM beroutput dan FSM tidak beroutput. Yang pertama, di mana ada 2 metode utama untuk memperlakukan Finite Stage Machine atau FSM untuk menghasilkan output, yaitu yang pertama Moore Stage Machine. Moore Machine adalah tipe dari FSM di mana output dihasilkan dari stage. Yang kedua ada Mersey Stage Machine, di mana Mersey mesin berbeda dengan Moore mesin, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar stage. Menurut Brownlee 2010. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan FSM, di mana kelebihan dari FSM itu sendiri yang pertama sederhana sehingga mudah diimplementasikan. Yang kedua, bisa diprediksi responnya. Yang ketiga, komputasi ringan. Keempat, relatif fleksibel. Yang kelima, merupakan metode lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, dan yang terakhir mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Dan yang ketiga, sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi stage. Dan yang terakhir, kondisi untuk transisi stage adalah tetap. Selanjutnya kita akan membahas teknik pemodelan FSM, di mana yang pertama ada diagram transisi stage yang juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram, menunjukkan relasi antara stage dengan input yang menyebabkan transisi stage. Yang kedua, diagram pengambilan keputusan stage aksi. Diagram alir sederhana dengan tambahan gelembung yang menunjukkan penungguan terhadap input. Yang ketiga, diagram grafik stage, salah satu bentuk dari notasi UML yang berfungsi untuk menunjukkan sifat individu dari objek sebagai nomor stage dan transisi dari stage tersebut. Yang keempat ada analisa hierarki perintah. Meskipun tidak seperti stage, ini merupakan teknik dekomposisi perintah yang melihat dari sudut pandang bagaimana cara perintah dibagi jadi sub perintah dan urut sesuai urutan kejadiannya. Selanjutnya kita akan bahas bentuk implementasi FSM. Yang pertama ada naive approach yang menggunakan conditional statement, if else atau switch case tanpa memecah objek menjadi objek 2 kali yang lebih kecil sesuai stage-nya. Yang kedua ada stage transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan stage pattern dengan menempatkan transition logic di konteks. Yang ketiga ada embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classical approach yang berarti stage transition didefinisikan di stage itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas Deterministic Finite Automaton atau DFA. Deterministic Finite Automaton disingkat menjadi DFA dan juga bisa dikenal sebagai Deterministic Finite
Acceptor atau DFA, Deterministic Finite State Machine atau DFSM, atau Deterministic Finite State Automaton atau DFSA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis, di mana DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA adalah FSA, yaitu Finite State Automata, yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Begitulah penjelasan saya mengenai Finite State Machine. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.